Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Miski selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tafsir. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian saya, skripsi saya, yang berjudul Hibriditas, Mimikri, dan Ambivalensi dalam Tafsir Abdullah Ahmad An-Naim terhadap ayat waris An-Nisa ayat 11. Analisis pasca kolonial perspektif Homi Kababa. Dari judul ini maka diketahui ada dua variabel, yaitu yang pertama tafsir Abdullah Ahmad An-Naim terhadap ayat waris An-Nisa ayat 11, dan variabel yang kedua adalah analisis pasca kolonial perspektif Homi Kababa. Maka dengan dua variabel ini saya berangkat dari latar belakang masalah, yakni problematika tafsir terkait ayat waris dalam konteks kontemporer. Jadi dalam tafsir klasik itu menjelaskan bahwasanya ayat waris itu hukum waris adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, yaitu 2:1, laki-laki 2 dan perempuan 1. Nah, dan banyak ulama kontemporer atau pemikir cendekiawan kontemporer itu menafsirkan 1:1, yang salah satunya adalah Abdullah Ahmad An-Naim. Nah, di sini yang menjadi keresahan saya adalah berusaha untuk membaca penafsiran 1:1 dengan analisis pasca kolonial, karena penafsiran 1:1 ini saya rasa sangat berbeda dengan penafsiran klasik, maka perlu pembacaan pasca kolonial di dalamnya. Lalu yang kedua, yakni tantangan diskursus HAM terhadap hukum keluarga Islam. Jadi karena ternyata tadi itu berangkat dari tafsir 1:1, maka tidak terlepas akan adanya latar belakangnya. Mungkin ada seorang Abdullah Ahmad An-Naim itu kan memiliki latar belakang yang pendidikannya kan dari dekat gender, kemudian hak asasi manusia, perspektif barat, dan lain sebagainya. Maka ini mempengaruhi perspektif An-Naim dalam menafsirkan ayat waris. Nah, lalu kemudian posisi Abdullah Ahmad An-Naim sebagai pemikir muslim pasca kolonial. Jadi di sini Abdullah Ahmad An-Naim itu jika dianalisis dengan teori pasca kolonial, maka posisi Abdullah Ahmad An-Naim itu sebagai penjembatan antara narasi-narasi HAM, narasi-narasi kesetaraan gender dengan tafsir klasik yang jika kita lihat itu secara gamblang bias patriarki atau bias gender. Ya, maka dari itu posisi Abdullah itu tidak antara pro HAM barat dan juga tidak antara pro dengan tafsir klasik yang bias gender. Jadi posisi Abdullah Ahmad An-Naim itu ada di ruang ketiga. Maka kalau kata Homi Kababa adalah dead space, yaitu almost same but not quite, ya hampir sama tapi tidak serupa ya. Lalu juga urgensi terkait analisis pasca kolonial terhadap tafsir kontemporer. Jadi di sini urgensi dari pembacaan pasca kolonial terkait penafsiran kontemporer, yaitu melihat ya secara genealogi di sini bahwasanya peradaban sekarang tidak terlepas dari narasi-narasi HAM, narasi-narasi kesetaraan gender. Maka itu adalah sebuah keharusan, ada sebuah keharusan bagi seorang mufasir atau pemikir cendekiawan muslim untuk menjembatani agar Islam ini tidak di stigma negatif. Lalu yang terakhir yakni relevansi terkait teori Homi Kababa dalam memahami dinamika pemikiran Islam. Jadi saya rasa relevan lah teori Homi Kababa ini ketika memahami problematika Islam modern. Jadi di sini saya memasukkan teorinya Homi Kababa dan juga saya memasukkan ke latar belakang. Nanti di latar belakang juga saya memasukkan penelitian terdahulu dan juga gap penelitian dan juga beberapa metodologi penelitian tentunya. Nah, lalu yang kedua yakni rumusan masalah saya bagi menjadi dua, yaitu pertama, bagaimana konsep hibriditas, mimikri, dan ambivalensi Homi Kababa diterapkan dalam tafsir ayat waris An-Nisa 11
Abdullah Ahmad An-Naim. Yang kedua, bagaimana implikasi penerapan konsep hibriditas, mimikri, dan ambivalensi Homi Kababa terhadap tafsir ayat waris An-Nisa 11 Abdullah Ahmad An-Naim. Nah, yang ketiga yakni bagian penelitian terdahulu. Penelitiannya Ali di 2016 yakni dari UIN Malang sendiri ya, anak HKI itu di skripsinya ada deskripsinya itu yang judul Fikih Pasca Kolonial, Resistensi dan Kontestasi Pluralisme. Itu menjelaskan bahwasanya memang Abdullah Ahmad An-Naim ini pemikirannya mayoritas itu tidak terikat erat dengan pasca kolonial. Jadi di sini dalam penelitian fikih pasca kolonial, Abdullah Ahmad An-Naim di situ juga dicantumkan sebagai konteks reformasi fikih setelah pasca kolonialisme, setelah kolonialisme ya gitu. Lalu yang kedua yakni Muhammad Asman tahun 2021 yang berjudul A Critical Study of Abdullah Ahmad An-Naim's Thought, kritik atas pemikiran Ahmad An-Naim. Jadi Ahmad An-Naim ini, Abdullah Ahmad An-Naim ini itu memiliki konsep nasih mansuh yang terbalik, di mana ayat-ayat madaniyah itu seharusnya tidak ditekankan pada era modern ini, tapi ayat-ayat yang makiyah lah, yang memiliki hukum-hukum universal yang penting ditekankan pada masa modern ini. Nah, jadi ini adalah An-Naim ini menciptakan ruang interpretatif baru yang bisa dibaca secara pasca kolonial. Lalu yang ketiga, penelitian dari Maryam terkait deconstruction of Syariah, pemikiran Ahmad An-Naim, sama terkait hukum Islam tadi, tapi di sini menjelaskan bahwasanya pemikiran Ahmad An-Naim terkait dekonstruksi syariah itu karena adanya tuntutan modernitas dan juga hak asasi manusia dari Barat. Nah, karena narasi-narasi itu yang menuntut Abdullah Ahmad An-Naim untuk memberikan penafsiran terhadap ayat waris. Lalu itu saja dari penelitian terdahulu. Ya, saya cantumkan 3, kemudian masuk ke kerangka teori. Kerangka teori tentu saja saya menggunakan teori utama, yakni teori pasca kolonial Homi Kababa. Dari teori pasca kolonial Homi Kababa itu dibagi menjadi 3, hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Hibriditas adalah bentuk ruang ketiga dari percampuran antara tradisi klasik dengan paradigma HAM modern. Sebetulnya hibriditas itu adalah bentuk ruang ketiga atau third space antara yang terjajah dan penjajah. Nah, di sini adalah penjajahan dalam konteks Ghazwatul Fikr, perang pemikiran, yakni terkait narasi-narasi HAM Barat dengan penafsiran klasik yang bias gender dan juga bias patriarki. Nah, lalu mimikri adalah bagaimana produk penafsiran dari Ahmad An-Naim terkait ayat waris. Nah, yang ketiga adalah ambivalensi, yakni ketegangan sebuah sifat ketegangan seorang mufasir atau seorang peneliti ketika menjembatani antara tafsir klasik dan juga narasi HAM modern. Lalu teori yang kedua, yakni saya memakai teori hermeneutika Paul Ricoeur, karena saya rasa hermeneutika ini relevan ya untuk menganalisis teks tafsirnya Ahmad Abdullah An-Naim ya. Dan salah satunya saya memakai hermeneutics of suspicion atau hermeneutik kecurigaan. Nah, dari hermeneutik ini tujuannya adalah membongkar struktur ideologis yang melatar belakangi tafsir klasik maupun pendekatan HAM modern. Jadi saya memakai sumber primernya yakni bukunya Abdullah Ahmad An-Naim, kemudian saya pakai bukunya Tafsir At-Tabari. Nah, dengan 2 buku ini saya melakukan komparasi dengan studi teks tadi pakai teorinya Paul Ricoeur, yaitu hermeneutika kecurigaan. Jadi mengungkap bagaimana latar belakang mufasir atau latar belakang Abdullah Ahmad An-Naim selama pendidikan. Ya, karena kalau kita tahu Abdullah Ahmad An-Naim itu memiliki guru yang
ya yang tidak jauh beda dengan Abdullah Ahmad An-Naim, yakni ya pendekatan hak asasi, pendekatan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Nah itu saya rasa teori hermeneutika Paul Ricoeur itu relevan itu dipakai analisis teks. Dan yang ketiga yakni pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim sendiri itu terkait konsep nasi mansu yang terbalik. Tadi sudah saya jelaskan terkait konsep nasi mansu yang terbalik, bahwasanya ayat-ayat yang kontennya berisi tentang madaniyah, terkait hukum, terkait pidana dan lain sebagainya, itu kurang relevan diterapkan pada zaman modern karena umat Islam sekarang ya belum memiliki al-quwah, kekuatan. Dan yang seharusnya yang ditekankan adalah ayat-ayat yang makiyah yang memiliki universalitas hukum. Lalu selesai di kerangka teori, masuk ke yang keempat, yakni metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yakni kualitatif, studi kepustakaan atau library research, dengan pendekatan hermeneutika kritis atau tadi hermeneutika kecurigaan Paul Ricoeur, dan juga pendekatan pasca kolonial Homi Kababa. Yang kedua, sumber data data primer dari karyanya Abdullah Ahmad An-Naim yang utama yakni Towards an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law, dan juga karya Homi Kababa, The Location of Culture, artikel tentang hibriditas, mimikri dan ambivalensi. Dan data sekunder, tafsir klasik dari tafsir Tabari dan yang terkait tentang An-Nisa, dan juga beberapa literatur tentang teori pasca kolonial dan aplikasinya dalam studi Islam. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Tentu saja saya memakai studi literatur, mengumpulkan literatur yang ada terkait sumber primer dan juga sumber sekunder. Kemudian analisis teks primer, tadi saya menggunakan hermeneutika Paul Ricoeur untuk menganalisis teksnya, teks tafsirnya Abdullah Ahmad An-Naim dan juga teksnya Imam At-Tabari. Lalu pengumpulan data kontekstual sosiopolitik sudah masuk ya dengan hermeneutika Paul Ricoeur tadi. Lalu yang keempat, teknik analisis data. Saya menggunakan analisis hermeneutics of suspicion Paul Ricoeur. Tadi menganalisis dengan hermeneutika kecurigaan, lalu pembacaan pasca kolonial, dan juga analisis komparatif antara tafsirnya Imam At-Tabari dan juga penafsiran dari Abdullah Ahmad An-Naim. Oke. Yang kelima, teknik keabsahan data. Yang pertama, triangulasi teori. Saya menggunakan tadi kan dua teori. Yang satu teorinya Homi Kababa, teori utama untuk membaca bagaimana tafsir Abdullah Ahmad An-Naim, dan juga teorinya Paul Ricoeur, hermeneutika Paul Ricoeur untuk untuk menganalisis teks tafsir. Lalu triangulasi sumber, yakni saya menggunakan sumber-sumber sekunder, sumber pendukung untuk sumber primer dan juga sumber sekunder. Lalu peer debriefing, yaitu mendiskusikan dengan teman yang lebih ahli, dan ini saya diskusikan dengan kakak tingkat yang mungkin sudah lulus ya. Tuh. Dan juga audit trail. Ya, audit trail adalah bagaimana saya itu nanti membuat catatan-catatan, dan catatan ini saya simpan. Nanti kalau ketika ditanya apakah bagaimana ketika menentukan teori ini, kok bisa pakai teori ini, nanti saya catat sumber-sumbernya. Lalu yang terakhir adalah description, yakni berusaha untuk mengungkap tadi pakai analisisnya hermeneutikanya Paul Ricoeur. Jadi tidak hanya mendeskripsikan secara gamblang, tapi mendeskripsikan secara mendalam. Yang terakhir yakni sistematika analisis. Ada 5 tahap. Tahap pertama, klasifikasi dan kategorisasi data, teks primer, teks klasik, dan literatur modern. Tahap kedua, analisis konteks dan ideologi menggunakan hermeneutika kecurigaan. Yang tahap ketiga, penerapan konsep hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam tafsir An-Naim. Yang keempat, perbandingan dengan tafsir lain, yaitu tafsir At-Tabari, untuk menilai implikasi metodologis dan sosial dari pendekatan An-Naim. Dan tahap kelima, sintesis temuan sesuai rumusan masalah. Nah, itu saja dari saya.
Apabila ada salah kata dan kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.